Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sarahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih sempat berjumpa via virtual pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri toladan bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini pada mata kuliah pengetahuan lingkungan untuk pertemuan keempat kita akan mendiskusikan tentang materi dan dinamika penduduk. Sebagai outline yang akan dibahas, yang pertama adalah pengantar, yang kedua ekologi manusia, selanjutnya ada interaksi manusia dengan lingkungan atau alam, yang keempat adalah penduduk dan lingkungan. Sebagai pengantar, bahwa pada tahun 2010 pada data negara yang paling mencemari lautan dapat dilihat bahwa Indonesia menempati urutan kedua terbesar yang menyumbang pencemaran di laut sebanyak 3,20 ton per tahunnya. Ini merupakan angka terbesar setelah negara Cina. Selanjutnya pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa Indonesia menduduki urutan keempat terbesar populasinya di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat. Jadi negara kita termasuk negara keempat terbesar yang memiliki populasi tertinggi. Kemudian untuk konsumsi sumber daya bumi, jumlah bumi yang dibutuhkan, misalnya jika setiap orang menggunakan sumber daya terbarukan pada tingkat yang sama pada masing-masing negara, bisa dilihat bahwa Amerika Serikat atau USA itu membutuhkan 5 bumi untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dilanjut dengan Inggris, dia membutuhkan 2,8 bumi. Begitupun dengan selanjutnya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana pertumbuhan penduduk dan sumber daya dapat diseimbangkan? Bisa dilihat pada gambar bahwa ada beberapa atau contoh jalan yang dapat membantu kita untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan sumber daya alam. Misalnya kita menyeimbangkan populasi dan sumber daya masa depan dengan jalan mendorong, yang pertama itu mendorong vegetarisme, mengantisipasi dampak potensi, kemudian mengedukasi lansia untuk sehat agar dapat menghasilkan pendapatan melalui internet, mempercepat nanoteknologi yang aman, kemudian mendorong
pengobatan jarak jauh, serta pendidikan jarak jauh, mengintegrasikan sensor perkotaan untuk menciptakan kota yang lebih cerdas, serta mengajarkan kepada masyarakat tentang ekologi sistem perkotaan. Kemudian kita masuk ke ekologi manusia. Ekologi manusia yang dimaksud adalah manusia itu harus mampu mempertahankan kelangsungan hidup dirinya, baik itu untuk manusia yang baik juga untuk alamnya. Menurut Martin pada tahun 2001, ekologi manusia adalah ilmu yang memberikan landasan analisis yang berguna untuk memahami konsekuensi aktivitas manusia pada sistem sosial dan sistem ekologi secara sekaligus. Menurut Hawley mengemukakan bahwa ekologi manusia sebagai studi yang mempelajari bentuk dan perkembangan komunitas dalam sebuah populasi manusia. Adapun menurut Hamilton dan Disselford mengatakan bahwa ekologi manusia sebagai bidang ilmu yang mempelajari tentang the relationship between humanity and their non-living environment. Jadi untuk ekologi umum dapat dilihat pada slide bahwa antara alam dan makhluk hidup itu memiliki keterkaitan seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa antara alam dan makhluk hidup itu tidak dapat dipisahkan, di mana alam itu menjadi sumber atau diberikan sumber hidup untuk makhluk hidup itu sendiri, dan makhluk hidup itu memberikan dampak kepada alam itu sendiri. Hubungan manusia dengan alam. Jadi alam memberikan manfaat kepada manusia dan makhluk hidup lainnya, sedangkan manusia memberikan dampak kepada alam, baik itu akan menguntungkan alam maupun merugikan alam. Seperti materi kemarin bahwa ada dampak yang menguntungkan, ada yang merugikan alam itu sendiri. Misalnya pembukaan lahan secara besar-besaran, pembakaran hutan. Adapun yang menguntungkan, misalnya manusia melakukan penghijauan, reboisasi, dan lain-lain. Menurut Rambo, ekologi manusia merupakan sistem di mana kita berada dibagi dalam ekosistem dan geosistem yang berhubungan satu sama lain dalam proses seleksi dan adaptasi itu sendiri, seperti yang tertera pada slide. Di sebelah kiri adalah sistem sosial dan sebelah kanan adalah ekosistem. Mereka kedua unsur ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi sistem sosial memberikan energi, materi, dan informasi. Begitupun dengan ekosistem, memberikan energi dan materi
serta informasi masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi dalam undang-undang telah dijelaskan bagaimana usaha mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Pada gambar dapat dilihat bahwa ada 3 lingkungan: lingkungan hidup sosial, lingkungan hidup alam, dan lingkungan hidup buatan, yang memiliki dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya pada lingkungan hidup alam, ketika dia dapat diubah drastis menjadi lingkungan hidup buatan, seperti adanya bendungan, taman kota, dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan keduanya menurut Rambo yaitu mengkategorikan struktur binaan manusia, budidaya, gulma, dan sistem lainnya yang berorientasi pada kepentingan manusia dimasukkan di dalam ekosistem. Hal ini merupakan perbedaan persepsi tentang lingkungan hidup yang perlu kita cermati. Interaksi manusia dan alam. Menurut Carter 1975 ada 4. Yang pertama, lingkungan menindak manusia secara langsung dengan akibat yang mungkin parah bagi perubahan peradaban manusia. Misalnya lingkungan menindak manusia itu contohnya misalnya bencana alam yang terjadi secara alami. Kemudian manusia mulai menindak lingkungan. Jadi pada fase ini interaksi manusia terhadap lingkungan, manusia telah memiliki pengetahuan atau ilmu untuk menindak atau memodifikasi lingkungan. Misalnya, namun banyak terjadi modifikasi yang dilakukan secara berlebihan atau digunakan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya saja dapat kita lihat pada gambar bahwa pembukaan lahan secara besar-besaran. Yang ketiga yaitu terjadi saling tindak antara manusia dengan lingkungan. Jadi pada manusia dengan lingkungan ini setara atau saling menjaga satu sama lain. Manusia menjaga lingkungannya dan lingkungan memberikan manfaat kepada manusia itu sendiri. Kemudian interaksi yang keempat, terjadi saling tindak antar manusia dengan lingkungan secara tidak langsung. Dengan manusia menjaga lingkungan secara tidak langsung, lingkungan juga akan memberikan manfaat kepada manusia.
Selanjutnya dinamika manusia dan tata lingkungan. Jadi sebelum Masehi atau jauh sebelum adanya peradaban manusia, itu telah terjadi dinamika manusia, di mana diawali dengan lingkungan yang terjadi secara alami. Kemudian manusia menjadi pemburu dan pengumpul. Dengan berkembangnya manusia, kemudian manusia sudah pandai untuk berternak serta berladang. Pada masa-masa selanjutnya mereka telah mempelajari bagaimana bertani dan menetap di suatu tempat sehingga tidak berpindah-pindah lagi seperti pada masa berternak dan sebagai pemburu. Dan sampailah pada masa sekarang, yaitu manusia sudah melakukan industrial. Setelah revolusi industri Prancis dan Inggris, seperti pembahasan sebelumnya, bahwa manusia memiliki kecerdasan untuk mengelola lingkungan dengan tidak menggunakan makhluk hidup lainnya lagi, akan tetapi diganti dengan mesin. Misalnya pada masa sebelum revolusi industri masih menggunakan kuda sebagai angkutan transportasi. Pada saat pasca revolusi telah ditemukannya namanya roda yang digunakan untuk transportasi seperti yang digunakan hari ini. Semakin hari dimodifikasi, semakin hari semakin lebih baik lagi. Kemudian kita masuk di Geddes Valley section. Jadi ini adalah sebuah penemuan yang telah dilakukan oleh Patrick Geddes, yang ilmuwan yang berasal dari Skotlandia. Jadi Patrick Geddes ini adalah seorang ahli biologi, sosiologi, geografi, dan perintis perencanaan kota. Dia sangat dikenal dengan pemikiran inovatifnya di bidang perencanaan kota dan sosiologi. Jadi Geddes ini memiliki sebuah buku yang berjudul, kalau diterjemahkan, adalah Bagian Lembah dari Bukit ke Laut. Jadi buku ini menjelaskan tentang bagaimana bagian lembah itu, di mana bagian lembah adalah bagian bujur yang dimulai dari tinggi di pegunungan dan kemudian mengikuti aliran sungai menuruni pegunungan dan melalui dataran menuju ke muara di pantai. Jadi dapat dilihat pada gambar mulai. Jadi bagian lembah ini tidak terdiri dari satu lembah saja, tetapi banyak lembah-lembah yang dilalui. Diagram menggambarkan wilayah lembah berbentuk kipas dan berfokus pada muara sungai.
Di dalam buku itu menjelaskan bahwa Geddes menorehkan arti yang berbeda-beda setiap wilayah tersebut. Misalnya di sepanjang bagian bawah diagram yang mencatat apa yang disebut dengan pekerjaan alami, yaitu pekerjaan yang paling sesuai yang diwakili oleh alat-alat dari berbagai perdagangan dan kerajinan. Jadi bagian ini terdapat alat-alat yang sesuai dengan pekerjaan atau mata pencaharian yang sesuai dengan wilayah masing-masing. Misalnya penambang. Yang pertama, miner. Penambang adalah penduduk alami dari zona pegunungan di mana bahan mentah dapat diekstraksi dari batu. Misalnya lagi petani, farmer, paling baik beradaptasi dengan kondisi yang relatif keras di dataran yang agak rendah. Jika pekerjaan ini menurut Geddes ada di dalam harmoni dengan lingkungan khusus mereka, masyarakat manusia akan terwujud dalam bentuk pemukiman manusia seperti yang dapat dilihat di sepanjang bagian lembah. Selanjutnya untuk pola penyebaran penduduk, ada 5 pola penyebaran penduduk. Yang pertama itu memanjang jalan, yang kedua memanjang sungai, yang ketiga itu terpusat, jadi bukan radial, terpusat ya bagian C. Kemudian D itu yang radial atau tersebar, dan E itu memanjang pantai. Maksudnya untuk memanjang, baik itu memanjang jalan, memanjang sungai, dan memanjang pantai, yaitu pola penyebaran penduduknya itu mengikuti pola penyebarannya memanjang, mengikuti misalnya jalan, sungai, dan pantai. Jadi penduduk itu bermukim di sekitar item-item tersebut, misalnya jalannya, sungainya, dan pantai. Kemudian untuk bagian C, pola penyebaran penduduk yang terpusat, biasanya itu terjadi karena adanya misalnya sumber air kah di situ, daerah kering, atau misalnya ada perkotaan. Jadi sistem penyebaran penduduknya itu secara terpusat. Untuk bagian D yaitu radial atau tersebar, dimaksudkan di sini adalah pola sebaran penduduk yang tersebar banyak terdapat daerah dataran. Biasanya terjadi di daerah dataran tinggi atau daerah gunung, dan daerah-daerah yang kurang subur. Jadi penduduk melakukan sebaran berdasarkan tingkat kesuburan. Misalnya pada titik 1, karena daerah di situ subur, maka penduduk bermukim di sana. Misalnya begitupun dengan titik-titik yang lain. Untuk dinamika populasi, jadi untuk dinamika populasi ini ada namanya faktor penambah populasi, dan ada juga faktor pengurangnya.
Jadi ada yang menambah populasi, ada yang mengurangi populasi. Untuk yang menambah atau pertambahan populasi yaitu kelahiran dan imigrasi. Sedangkan untuk pengurangan populasi yaitu kematian dan emigrasi. Mungkin itu saja yang sempat dijelaskan. Mungkin masih banyak kekurangan dan semoga ini memberi manfaat dan menambah wawasan kita semua dalam memahami komunitas dan struktur penduduk. Semoga ketika ada pertanyaan dan ingin didiskusikan, silahkan di chat atau di japri. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.